Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, anak-anak dan adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Dalam sesi ini, kita akan diantar oleh Bapak Kardinal untuk mulai memasuki kitab Ibrani. Selain diberikan bagian pendahuluan, tapi juga 3 bagian awal dari susunan surat kepada jemaat di Ibrani. Sangat inspiratif, salah satunya tentang gagasan Yesus sebagai imam besar. Mari kita mendengarkan, selamat merenungkan dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai mencoba mendalami surat kepada orang-orang Ibrani. Kita ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, kita mempersoalkan sebutan surat. Karena memang tulisan ini tidak mencerminkan ciri-ciri surat. Biasanya surat itu ada pendahuluannya, pengirimnya siapa, ditulis kepada siapa, ini semua tidak ada. Itu semua tidak penting, karena kita sampai kepada kesimpulan bahwa meskipun aslinya bukan surat, tetapi kemudian tulisan itu diedit sehingga menjadi semacam surat. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penulis. Kalau surat-surat Paulus dan surat-surat yang lain itu penulisnya jelas. Menyebut namanya di dalam pendahuluan. Tapi tulisan ini tidak menyebut siapa penulisnya. Oleh karena itu identitas penulis hanya bisa dicari dari indikator-indikator yang bisa yang bisa dibaca dalam tulisan itu. Para ahli tidak sampai kepada kesimpulan yang pasti, tetapi menurut ajaran gereja yang ditentukan di dalam Konsili Trente pada tahun 1546, ditegaskan bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah apa yang mau ditanggapi oleh surat ini. Kalau surat-surat Rasul Paulus itu jelas. Surat tertentu ditulis untuk jemaat tertentu untuk menanggapi masalah yang ada di dalam jemaat itu. Nah, surat kepada orang Ibrani ini mau menanggapi masalah apa di dalam jemaat yang seperti apa. Tidak gampang menjawabnya. Kembali lagi bisa dicari lewat indikator-indikator yang tersebar di dalam surat itu. Misalnya, dari beberapa indikator jelas bahwa surat ini tidak ditujukan kepada orang-orang generasi pertama umat Kristiani, tetapi kepada generasi yang berikutnya. Generasi kedua. Bisa dibayangkan, pengikut-pengikut Kristus generasi kedua, ketika menghadapi berbagai macam masalah, termasuk penganiayaan, iman mereka goncang. Bahkan ada yang putus asa. Nah, kepada jemaat yang seperti ini, surat ini ditulis atau homili atau nasihat ini disampaikan supaya mereka menjadi murid-murid Kristus yang dewasa, yang kuat, tidak mudah putus asa, dan sebagainya. Nasihatnya itu lalu kemudian dilandaskan pada apa?
rupa-rupanya landasan iman yang lama, sebagaimana kita baca di dalam surat-surat Rasul Paulus, untuk jemaat ini tidak memadai lagi. Oleh karena itu diusahakan suatu landasan baru. Itulah yang dikatakan pada bab 6 ayat 1 surat kepada orang Ibrani, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dengan demikian menjadi jelas bahwa surat kepada orang Ibrani mau menyampaikan landasan iman, landasan kristologi yang baru. Maka pertanyaannya adalah, mana landasan iman yang baru itu? Jawabannya sederhana. Yang pertama, Yesus dari Nazaret itu adalah imam besar, adalah imam agung. Dalam tulisan manapun, identitas Yesus sebagai imam agung ini tidak kita temukan. Hanya kita temukan di dalam surat kepada orang Ibrani, dan ini merupakan ciri khas dari surat kepada orang Ibrani. Kalau mau mengingat lagi, salah satu ayatnya adalah bab 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua adalah karya penebusannya dijelaskan dengan ibadah hari pendamaian yang disebut dengan istilah asli Yom Kippur. Ini adalah ibadat Yahudi yang khas untuk hari pendamaian penebusan dosa. Sehingga karya penebusan Kristus dijelaskan, dibandingkan dengan ibadah Yahudi yang namanya Yom Kippur itu. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa karya penebusan Kristus disejajarkan atau dibandingkan dengan Hari Raya Yom Kippur ini? Jawabannya kira-kira begini. Ada masalah yang mungkin disalahpahami oleh jemaat. Ketika orang-orang Yahudi merayakan Yom Kippur, upacara itu diselenggarakan setiap tahun. Imam besar 1 kali 1 tahun masuk ke dalam tempat yang paling kudus, mereciki tempat kudus itu dengan darah hewan korban. Dan dengan cara itu dosa-dosa umat diampuni. Umat berdosa lagi, Yom Kippur dirayakan lagi, dosa diampuni lagi, dan begitu terus. Berkaitan dengan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu mempersoalkan, lah Yesus itu kan matinya cuma 1 kali. Jadi dosa yang diampuni oleh karya penebusan Kristus ya hanya yang dilakukan sebelum Kristus wafat itu. Sesudah Kristus wafat tidak ada upacara lagi. Jadi bagaimana? Nah, ketika mereka sampai kepada keyakinan yang salah seperti itu, mereka kembali lagi kepada ibadat Yahudi yang lama. Inilah yang dicoba dijelaskan dengan pernyataan bahwa Yesus Kristus mati untuk pengampunan dosa
satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga pengorbanan Kristus itu mengatasi upacara Yom Kippur itu. Soal baru muncul, kalau Yesus itu imam besar, dasarnya apa? Kan imam besar itu semuanya ada di dalam garis Levi. Padahal Yesus itu bukan keturunan Levi, keturunan Yehuda. Kok bisa jadi imam besar? Itulah yang dijelaskan dengan pernyataan, memang betul Yesus itu bukan keturunan Levi, tetapi dia imam besar. Menurut siapa? Menurut Melkisedek. Imam besar keturunan Melkisedek jauh lebih hebat, lebih mulia dibandingkan dengan imam-imam besar yang keturunan Levi. Caranya bagaimana? Caranya dijelaskan pada bab 7. Judul dari teks kita adalah Kristus dan Melkisedek. Penjelasannya begini. Melkisedek itu memberkati Abraham. Jadi siapa yang lebih besar? Yang memberkati atau yang diberkati? Kalau sekarang kita tidak pikir besar mana. Tetapi menurut cara berpikir kitab suci, yang memberkati pasti lebih mulia daripada yang diberkati. Nah, Abraham diberkati oleh Melkisedek. Itu satu. Yang kedua, bab 7 ayat 4 misalnya, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Siapa yang lebih besar? Yang memberikan persembahan atau yang diberi? Jawabannya jelas. Yang diberi jauh lebih mulia daripada yang memberi. Kesimpulannya logis. Kalau Yesus adalah imam besar menurut Melkisedek, itu pasti dia lebih mulia daripada imam-imam besar keturunan Levi. Kita sampai di situ. Sekarang kita mau mencoba melihat secara lebih rinci. Seperti biasanya, kita mencoba membaca dengan memperhatikan susunan dari surat kepada orang Ibrani ini. Moga-moga dengan demikian jalan pikirannya, yang kalau baca begitu saja, kita baca begitu saja tidak sederhana, dengan melihat susunannya, susunan itu akan membantu kita untuk lebih mudah membacanya. Secara singkat, kira-kira begini. Ada pendahuluan, dan kemudian ada 5 bagian pokok yang berkaitan satu dengan yang lain. Bagian pendahuluan itu menjadi kunci untuk seluruhnya. Dengan catatan awal seperti itu, mari kita coba melihat pendahuluannya itu di mana, bagian perbagiannya itu dari mana sampai kemana. Yang pertama, pendahuluan. Bab 1, ayat 1 sampai 4. Kalau kita membaca pendahuluan ini jelas ini bukan pendahuluan suatu surat. Maka tadi dibicarakan, kita katakan, dipersoalkan mengenai jenis sastra tulisan ini. Karena apa? Karena bab 1 ayat 1 sampai dengan 4
Ini praktis isinya adalah ringkasan sejarah karya penyelamatan Allah yang dirumuskan dengan cara yang khas surat kepada orang Ibrani. Kita coba lihat. Bab 1 ayat 1, ini adalah ringkasan seluruh perjanjian lama. Diringkas dalam satu ayat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Titik, itu sudah perjanjian lama. Perjanjian lama selesai, mulailah dengan Yesus, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Titik. Nah, berikutnya adalah penjelasan mengenai siapa anak itu, siapa Yesus itu. Penjelasannya begini. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini salah satu aliran teologi yang tertentu, yang sangat jelas, misalnya di dalam Injil Yohanes. Yesus, Sang Sabda yang menciptakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini identitas Yesus lagi, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini ciri-ciri, sifat-sifat, identitas Yesus. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, ini juga ringkasan lagi. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Kita semua tahu sesudah Yesus wafat, bangkit, naik ke surga dalam kemuliaan Allah. Nah, sekarang yang mulai khas di dalam surat kepada orang Ibrani ini, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, malaikat. Yesus ini dibandingkan dengan malaikat-malaikat. Tentu kembali kita mesti mencoba memahami kalimat ini dengan cara berpikir orang pada zaman itu. Semula orang berpikir yakin bahwa malaikat ini mempunyai peranan yang sangat besar, bahkan peranan yang paling besar di dalam usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada perantara lain selain malaikat yang mampu menjadi perantara manusia kepada Allah. Itu jalan pikirannya. Ketika penulis surat ini, pengarang tulisan ini berbicara tentang Yesus, untuk meyakinkan peranan Yesus, maka dia mengatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini sudah menanggapi pendapat yang umum pada waktu itu. Jadi nanti kesimpulannya, kalau mau mendekati Allah ya jangan lewat malaikat. Karena ada yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat itu, yaitu Yesus, Sang Imam Besar.
saya kira tidak sulit untuk diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan nama. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, yaitu Yesus, jauh lebih mulia, lebih indah daripada nama mereka. Nama, ada soal tentang nama atau pernyataan mengenai nama. Nama itu bukan sekedar ditempelkan. Yang penting, nama itu menyatakan martabat. Martabat itu apa ya? Kehormatan seseorang. Menyatakan kedudukan seseorang. Jadi kalau misalnya namanya memakai KRT, Kanjeng Raden Tumenggung, itu kan jelas martabatnya keturunan raja. Dan selain martabat, yang dinyatakan di dalam nama adalah relasi. Posisinya di dalam hubungan dengan yang lain. Dalam hal ini hubungannya dengan siapa? Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Itulah yang kemudian kata kunci nama itu menjadi penghubung untuk masuk kepada bagian pertama dari surat kepada orang Ibrani. Jadi, bab 1 ayat 1-4, rangkuman sejarah keselamatan, kunci sejarah penyelamatan adalah Yesus, dan Yesus ingin dijelaskan dalam uraian kristologi, iman akan Kristus yang berbeda dibandingkan misalnya dengan surat-surat Rasul Paulus. Kristologinya dilandaskan pada nama. Dan nama Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ini yang akan dijelaskan. Dengan demikian kita bisa masuk pada bagian yang pertama, yang meliputi bab 1, ayat 5, sampai dengan bab 2, ayat 18. Bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 18 ini menjelaskan, melanjutkan penjelasan tentang nama. Tadi sudah dikatakan nama ini menunjukkan posisinya, relasinya. Yang pertama yang ditunjukkan adalah relasi Yesus dengan Allah. Judul dari teks kita itu Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, menjelaskan bab 1 ayat 4. Ayat 5 sampai 14 mungkin baik dibaca ini saja, karena kepada siapakah, ayat 5, di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Tidak ada kan? Tidak ada, ini kutipan dari kitab suci, jadi argumentasinya kembali lagi, yang meyakinkan adalah argumentasi kitab suci. Tidak pernah ada pernyataan Allah yang menyebut malaikat itu anaknya. Sementara Yesus itu disebut anak Allah. Kita terus pada ayat 13, ini semua kutipan dari Perjanjian Lama. Kita langsung ke ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada. Hal yang seperti ini hanya disampaikan kepada Yesus. Kesimpulannya, Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Logis ya. Argumen dari kitab suci yang menegaskan hal itu. Tidak ada malaikat yang disebut sebagai anak, dan tidak ada malaikat yang mendengar kata-kata ini, duduklah di sebelah kananku. Argumentasi tambahan pada ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kesimpulannya jelas, anak Allah Yesus lebih tinggi daripada para malaikat. Itu hubungannya dengan Allah seperti itu. Yang kedua, relasinya dengan manusia. Itu dikatakan pada bab 2 ayat 5 sampai 18. Nah, sudah kita lihat, kita melompati bab 2 ayat 1 sampai 4. Kita lompati. Karena apa? Yaitu karena kalau orang homili berbicara, salah satu jurusnya adalah sebetulnya mau omong ini, tetapi tiba-tiba ketika omong muncul gagasan baru, disisipkan. Itu teman-teman yang biasa membawakan homili pasti pernah mengalami hal itu. Nah, silahkan membayangkan teks ini atau nasihat-nasihat ini, uraian ini semula adalah homili. Nah, kalau mau urut, kalau mau tidak terpotong, ya sesudah ayat 14, bab 1 ayat 14, kita langsung baca bab 2 ayat 5. Bab 2 ayat 1 sampai 4 ini dianggap sebagai sisipan. Moga-moga jelas maksudnya. Bab 2 ayat 5 sampai 18 itu mencerminkan, merumuskan, menjelaskan hubungan anak dengan manusia. Maka judul dari teks kita, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Lebih tinggi dari malaikat, seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat itu. Karena apa? Karena Yesus Allah, anak Allah yang menjadi manusia. Dan manusia itu dalam pikiran ini lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Karena kemudian sesudah Yesus wafat, ia bangkit naik ke surga mulia. Bukan manusia lagi. Kita baca beberapa ayat yang bisa menjelaskan itu. Bab 2 ayat 7. Namun, ini kutipan dari kitab suci, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tapi tidak berhenti di situ. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Jadi, sama dengan manusia untuk waktu yang singkat. Ayat 9 masih menjelaskan lagi. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut
dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini karya pelayanan Yesus, karya penebusan Yesus. Tetapi yang paling penting, yang mau dikatakan ada pada ayat 11, 12, dan 14, berpuncak pada ayat 17. Relasinya dengan manusia. Ayat 11, kita baca. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi, anak yang lebih tinggi dari malaikat itu lebih rendah untuk sementara, karena ia menjadi manusia, menyebut manusia itu saudara. Ayat 12. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Dan selanjutnya, puncaknya adalah ayat 17 dan tentu 18. Dikatakan begini, itulah sebabnya. Maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kalau kita baca, mungkin disamakan dengan saudara-saudarinya. Tidak ada di dalam teks asli. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa-dosa seluruh bangsa. Jadi pesan-pesan pokok dari surat kepada orang Ibrani sudah sangat jelas di sini. Menjadi imam besar, karena apa? Karena dia setia kepada Allah. Maka dapat menjadi wakil Allah. Apakah dia juga bisa menjadi wakil manusia? Bisa. Kedua-duanya ada di dalam diri Yesus, imam besar anak itu. Jadi salah satu yang paling penting adalah bab 2 ayat 17 dan 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, tadi saya sebut bab 2 ayat 1 sampai 4 ini adalah sisipan. Apa yang dikatakan di dalam sisipan itu, bahasanya khas bahasa surat kepada orang Ibrani. Kita baca bab 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini kan nasihat. Berbeda nadanya dengan uraian mengenai Yesus imam besar itu. Berbeda nasihat. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya.
Moga-moga jalan pikirannya sederhana. Tapi kembali lagi, tidak mudah mengikuti. Misalnya firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Ini maksudnya apa? Intinya begini, firman yang disampaikan di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat itu tetap berlaku. Yang melanggar itu mendapat sanksi. Itu baru firman yang diwartakan oleh malaikat. Apalagi firman yang diberitakan oleh Tuhan dan oleh orang-orang yang mendengarnya dari Tuhan. Kalau melanggar, pasti sanksinya, hukumannya lebih besar. Ini nasihat sekali lagi supaya orang-orang yang mendengar homili ini atau membaca surat ini didorong untuk setia kepada firman yang diberitakan oleh Tuhan itu. Itu bagian pertama. Jadi ada uraian tentang nama dalam hubungannya dengan Allah. Dia adalah setia, disebut anaknya. Dalam hubungannya dengan manusia, ia adalah sesama saudara. Karena itu, karena dua watak itu, ia dapat menjadi imam besar. Karena relasinya dengan Allah dan karena relasinya dengan sesama. Itu bagian yang pertama. Moga-moga tidak sulit untuk diikuti. Bagian yang kedua, bab 3 ayat 1, ini panjang, sampai bab 5 ayat 10. Uraian di dalam bagian ini kira-kira tetap sama, yaitu untuk menjelaskan kedudukan Yesus dengan berbagai macam cara, dan kedudukan Yesus itu sebagai imam besar, dan sebagai imam besar mempunyai dua watak istimewa, dua watak dasar imamat yang terdapat di dalam diri Kristus. Kembali lagi, seperti yang sudah kita bicarakan, tetapi dengan cara yang berbeda dijelaskannya. Yang pertama, Yesus sebagai imam besar itu setia kepada Allah. Sudah diuraikan, sekarang diperdalam. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mulai dengan ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, coba diperhatikan sapaan itu, biasanya kita kan saudari-saudaraku yang terkasih. Nah, kalau umat itu disebut dengan sebutan ini, hai saudara-saudara yang kudus, ini maksudnya apa? Tentu membutuhkan penjelasan, tapi untuk sementara kita lewati dulu. Yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, ini menjelaskan kudus, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Saya kira maksudnya jelas. Yesus ini sebagai imam besar setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Yang baik diperhatikan adalah sebutan rasul. Kok Yesus kok disebut rasul? Kan jarang ya rasul itu kan Petrus dan teman-temannya.
Tapi di sini disebut, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kenapa Yesus disebut rasul dan imam besar? Kembali lagi, kuncinya adalah relasinya dengan Allah dan relasinya dengan manusia. Kalau Yesus disebut rasul, tentu tidak sama fungsinya, martabatnya dengan rasul-rasul seperti Petrus dan teman-teman. Tetapi yang dimaksudkan sama dalam arti yang seluas-luasnya. Yesus disebut rasul karena dia adalah utusan Allah. Jadi kembali relasinya dengan Allah. Dalam relasinya dengan Allah, Yesus disebut rasul. Relasinya dengan pihak Allah. Kembali lagi karena hakikat dari kedudukan Yesus adalah menjadi pengantara dari manusia dan menjadi utusan dari Allah. Sementara ia disebut imam besar karena ia mewakili manusia di hadapan Allah. Memang memahami sebutan Yesus sebagai rasul yang tidak biasa itu tidak gampang, tetapi itulah yang dimaksudkan kira-kiranya, dan dapat gagasan seperti itu dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Kita coba lihat ya, untuk menjelaskan sebutan Yesus sebagai rasul. Injil Yohanes bab 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya. Ini, rasul itu sama artinya dengan utusan. Yang satu utusan itu bahasa Indonesia, rasul itu kata dasarnya, kata aslinya dari bahasa Ibrani yang artinya mengutus. Sama. Atau bab 5 ayat 36, masih Injil Yohanes. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Penjelasan sebutan Yesus sebagai rasul dapat kita temukan di dalam kedua teks Injil Yohanes itu. Sementara gelar Yesus sebagai imam besar yang mewakili manusia, mewakili kita di hadapan Allah, dapat kita baca di dalam surat kepada orang Ibrani yang sudah kita baca, misalnya bab 2 ayat 17. Kita lihat yang belum kita baca saja. Bab 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Silakan memperhatikan, kita sekarang mempunyai. Artinya imam besar itu mewakili manusia di hadapan Allah. Itu maksudnya. Satu lagi, bab 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar. Datang sendiri di hadapan Allah tidak bisa. Maka kita mempunyai imam besar yang mewakili kita di hadapan Allah. Di dalam bagian ini,
Yesus dibandingkan dengan Musa. Dan kesimpulannya, Yesus itu lebih besar daripada Musa. Jadi tadi lebih tinggi daripada malaikat, sekarang lebih besar daripada Musa. Bab 3 ayat 3. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Perbandingan lagi ayat 5 dan ayat 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Musa dianggap setia. Ayat 6 itu mulai dengan kata tetapi. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Musa itu pelayan, tetapi Yesus itu mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bab 3 ayat 1-6 isinya itu. Setia kepada Allah. Lanjut lagi dengan watak yang kedua, yaitu bersetia kawan dengan manusia. Diulang-ulang lagi kan? Karena memang itu yang paling penting. Dan biasanya hal yang paling penting itu diulang-ulang terus. Bab 4 ayat 15, lihat kita melompati bab 3 ayat 7 dan selanjutnya ya. Kita lanjut dengan bab 4 ayat 15 sampai dengan bab 5 ayat 10. Nanti akan kita lihat bab 3 ayat 7 sampai bab 4 ayat 13 itu yang kita sebut sisipan. Sekali lagi, untuk melihat jalan pikiran yang utama, kadang-kadang kita melompati bagian tertentu. Alasannya seperti tadi, ketika orang berkhotbah, kalau menulis itu kan runtut ya biasanya. Tetapi kalau orang berbicara, bisa loncat-loncat. Mengajar, menasehati, dan sebagainya. Maka lanjutan garis besar dari yang tadi, bab 4 ayat 15 sampai bab 5 ayat 10. Intinya sama. Solidaritas Yesus imam besar dengan kita manusia. Bab 4 ayat 14. Nanti kalau membaca bab 4 ayat 1 sampai 10 itu pasti bingung. Tapi untuk sementara maka kita lompat di bab 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Nah, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Tuh, setia kawan dengan manusia. Dan imam besar yang setia kawan kepada manusia itu, selanjutnya kalau tadi dibandingkan dengan Musa, sekarang dibandingkan dengan Harun. Jadi tokoh-tokoh perjanjian lama itu ditampilkan, nanti ditampilkan banyak pada bab 11. Sekarang kita lihat dulu perbandingannya dengan Harun. Bab 5 ayat 4.
Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Lalu ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Di jabatan imam besar itu pada zaman dulu dipakai untuk rebutan karena itu pos-pos yang penting dan basah. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Kutipan dari kitab suci, kalau sudah dikutip, ditutup, dibungkus dengan kutipan kitab suci, itu argumentasinya ya sudah, itu yang paling penting. Kembali lagi ditegaskan pada bab 5 ayat 7 sampai dengan 10. Menjadi sangat jelas bersetia kawan dengan manusia dibandingkan dengan Harun. Nah, sekarang kita lihat, tadi sudah disebut di antara dua perbandingan, Yesus dibandingkan dengan Musa, Yesus dibandingkan dengan Harun, ada sisipan, yaitu bab 3 ayat 7 sampai bab 4 ayat 13. Nasihat. Isi nasihatnya apa? Saya baca saja, kita baca saja bab 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Itu adalah kesimpulan dari kutipan kitab suci ini. Kutipan kitab sucinya mulai ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dulu di padang gurun, umat Allah perjanjian lama itu mengeraskan hatinya. Lalu nasihatnya, waspadalah, nasihat kepada orang-orang yang dituju oleh surat ini, waspadalah dan selanjutnya. Bab 3 ayat 12 sampai 14, lalu dibaca bab 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Intinya begini, umat yang mendengar pewartaan ini, membaca surat ini diingatkan. Jangan kamu seperti umat perjanjian lama yang diberi kesempatan untuk masuk tanah terjanji, tetapi keras hatinya. Akhirnya mereka tidak dapat masuk tanah terjanji. Itu satu poin. Tetapi apakah dengan demikian janji masuk ke tanah terjanji itu batal? Jawabannya tidak. Kesempatan itu masih terbuka. Nanti kita coba baca ya, sulitnya bab 4 ayat 1 dan selanjutnya ini. Tapi untuk sementara isinya seperti itu. Maka ada kata hari ini, hari ini, hari ini. Hari ini tawaran untuk masuk ke tanah terjanji itu masih berlaku. Oleh karena itu jangan keraskan hatimu seperti umat zaman Musa dulu. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bab 5 ayat 11 sampai bab 10 ayat 39. Panjang, ini panjang.
Tetapi sama, isinya itu sama. Maksud saya, semua uraian ini berkaitan dengan kedudukan Yesus sebagai imam besar. Maka kita lihat sekarang, mulainya tidak mulai dari bab 5 ayat 11 ya, tapi saya mulai dari bab 7 ayat 1. Karena yang depan itu nanti sama, bab 5 ayat 1 sampai dengan bab 6 ayat 20 itu sisipan. Uraian mengenai imam besar mulai dengan bab 7 ayat 1 sampai 28. Di depan ada sisipan, ada pendahuluan, di belakang ada penutup. Bab 7 ayat 1-28. Ditegaskan sekali lagi mengenai Melkisedek. Kristus dan Melkisedek dibandingkan. Sebab, saya baca ayat 1, sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Tadi sudah disinggung sedikit. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, yang di sini disebut Imam Allah. Jadi siapa yang lebih hebat? Yang mempersembahkan atau yang menerima persembahan? Jawabannya jelas. Melkisedek jauh lebih tinggi. Bahkan terhadap Abraham yang memiliki janji. Ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Jadi ada dua pokok yang dibicarakan, persembahan 1/10 dan memberkati. Melkisedek memberkati Abraham. 1. Yang kedua, hubungannya kembali dengan Harun. Tokoh perjanjian lama ini, bab 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah terjadi kesempurnaan, andai kata. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Pertanyaannya jelas. Mengapa tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Ayat selanjutnya, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Lalu saya baca ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu bedanya. Bukan sekedar beda yang sejajar ya, ini bedanya bumi dengan langit. Karena yang satu menurut peraturan manusia yang dapat binasa, sementara imamat menurut Melkisedek dikatakan di sini berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Lalu dibungkus dengan kutipan kitab suci. Sudah,
Kalau sudah dibungkus dengan teks kitab suci, diskusi selesai. Itulah yang kita baca pada ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Masih satu argumentasi lain lagi. Bab 7 ayat 23, lalu nanti kita berhenti. Bab 7 ayat 23. Jadi sekali lagi kita menyesuaikan cara berpikir kita dengan cara berpikir orang-orang yang ada di balik teks ini. Bab 7 ayat 23, dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena apa? Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Bagi kita argumentasi seperti ini kan susah dibayangkan ya. Mengapa ada banyak imam? Karena mereka mati. Sehingga korban-korban yang harus diberikan, harus dipersembahkan kepada Tuhan itu ada yang melakukannya. Masuk akal. Tapi itu semua untuk dipakai untuk argumentasi mengenai Yesus. Lalu ayat 24. Tetapi itu berarti lawan dari yang dikatakan sebelumnya. Karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi imamat Kristus itu tunggal, tidak beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi jalan pikirannya begini, korban-korban imam perjanjian lama itu sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Kalau enggak sempurna itu diulang-ulang terus. Sementara korban Kristus itu sempurna. Karena apa? Enggak diulang. Dengan demikian, imamat Kristus jauh lebih mulia daripada imamat yang lama. Jadi bagaimana? Saya harap kita semakin merasakan bahwa argumentasi yang paling pokok yang diulang-ulang terus semakin lama semakin dalam dengan berbagai macam jalan adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus itu imam besar yang setia kepada Allah dan yang berbelas kasih kepada manusia. Kita lanjutkan dalam perjumpaan yang berikut. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan tabisan sakramen imamat, Bapak Kardinal Suharyo amat sering menegaskan dan sekaligus mengajak para imam yang tertabis maupun para imam pada umumnya untuk menjadi seperti Kristus, Sang Imam Besar yang memiliki dua watak utama, yaitu imam besar yang setia kepada Allah dan berbelas kasih kepada sesama. Kita sadar bahwa ini tidak hanya menjadi panggilan para imam, tapi juga panggilan kita semua umat beriman. Semoga dengan rahmat dan bantuan Roh Kudus, kita semakin setia kepada Allah dan berbelas kasih, berbela rasa kepada sesama. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Allah yang Maha Kasih mencurahkan kepada saudara-saudari sekalian beserta keluarga-keluarga rahmat kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Karena kasih-Nya yang turun berlimpah ke atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.